Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Iin Viana. Oke, kali ini kita akan ngebahas mengenai cara mengelola keuangan dengan baik. Nah, mungkin di antara kalian semua ada yang sudah bisa mengelola keuangan, tapi sebagian yang lain udah tahu caranya mengelola, tapi belum diterapkan. Kemudian sebagian yang lain juga belum sama sekali mengetahui cara bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Jadi kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengelola keuangan dengan baik. Nah, jangan lupa sebelumnya like, subscribe, dan komen di bawah ya. Oke, mungkin di antara kalian ada ya yang bertanya-tanya, selama ini uangku kok selalu habis sih? Aku pengen beli ini, tapi belum juga terbeli. Gimana sih cara mengolahnya? Nah, untuk itu kalian harus ngelihat video ini sampai akhir ya, biar tahu bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik. Tapi jangan cukup tahu aja, terapkan di kehidupan sehari-hari, oke? Nah, dalam mengelola keuangan ada beberapa tahapan ya, dimana yang pertama yaitu kalian jangan hanya fokus hari ini, tapi pikirkan juga masa depan kalian. Ketika kalian hanya fokus hari ini, biasanya kalian hanya memenuhi keinginan aja, dimana hari itu juga uang kalian akan habis. Jadi nggak ada tabungan untuk masa depan kayak gitu. Nah, ketika kalian bisa berpikir untuk masa depan, nanti insya Allah keuangan kalian tertata dengan rapi. Oke, maksudnya memikirkan masa depan yaitu kalian harus punya tujuan ya. Dimana tujuan di sini bisa tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya misal anak kalian pengen kuliah, kemudian kalian pengen naik haji, atau beli rumah, beli mobil, atau mungkin udah mau menikah. Nah, kalian harus mengelola keuangannya, tidak hanya berpikir untuk hari ini aja, dimana kalau hari ini aja kebanyakan cuma buat makan, cuma buat hura-hura. Nah, itu kurang baik ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, yaitu lihatlah rata-rata pendapatan kalian. Di sini mungkin ada ya beberapa yang pendapatannya itu tidak tentu, nggak mesti dapat uang dalam setiap hari kayak gitu. Misalnya kayak kuli bangunan, kadang kerja, kadang enggak, tergantung yang meminta kayak gitu ya. Ada juga yang pendapatannya itu harian, nerimanya harian, ada yang mingguan, ada yang sebulan sekali, kemudian ada yang tetap, ada yang enggak. Atau bisa juga kalau misalnya petani itu 3 bulan baru panen, jadi baru dapet uang masuk kayak gitu. Jadi nggak tentu ya di sini. Nah, nanti kalian masing-masing membuat rata-rata pendapatannya per hari itu berapa, per bulan itu berapa, atau per minggu itu berapa. Semua tergantung dari pekerjaan masing-masing ya. Jadi setiap orang rata-ratanya beda-beda. Itu semua kalian sendiri yang tahu kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu buatlah anggaran. Nah, tadi kan udah tahu pendapatannya itu rata-ratanya berapa. Kemudian sekarang saatnya buat anggaran. Anggaran ini bisa anggaran buat setiap hari berapa rutin. Kemudian bisa juga anggaran mingguan, anggaran bulanan, atau anggaran untuk jangka panjang kayak tujuan di masa yang mendatang. Misalnya tadi lebaran, kira-kira butuhnya berapa? Nah, ini bisa dianggarkan kayak gitu ya. Yang keempat yaitu prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Mana sih yang baik antara kebutuhan sama keinginan? Nah, tentunya ya kebutuhan lah ya. Kalau kebutuhan itu kalau nggak terpenuhi, nanti bermasalah terhadap kehidupan. Misalnya kayak makan, kalau nggak terpenuhi, bisa sakit dong, kayak gitu. Kalau keinginan, nah ini, kalau keinginan itu bisa kalian tunda, atau kalian kurangi, atau juga bisa kalian batalkan, nggak jadi sama sekali. Soalnya kalau keinginan itu tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan ya. Misalnya
kalian pengen beli baju baru, tapi uang belum mencukupi. Nah, itu mungkin masih bisa ya ditunda, nanti kalau udah ada uang baru kalian beli kayak gitu. Jadi kalian harus bisa ya membedakan mana yang termasuk kebutuhan kalian, mana yang termasuk keinginan, dan harus prioritaskan kebutuhan kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu stop berhutang. Berhutang itu boleh ya, tapi jangan keseringan atau jangan suka berhutang. Dan kalau misalnya masih ada uang atau masih ada aset yang bisa dijual, nah itu bisa untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya orang yang berhutang itu kebanyakan nih karena hanya memenuhi keinginan saja kayak gitu. Jadi harus hati-hati dalam berhutang ya. Di sini saya menekankan kalian boleh berhutang tetapi harus hati-hati. Rencanakan terlebih dahulu ketika kalian ingin berhutang. Dan jangan sampai ya kalian berhutang tapi malah menjadi beban untuk hidup kalian kayak gitu. Apalagi kalau biasanya ada yang berpikir kalau nggak hutang itu nggak semangat dalam bekerja. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Jadi bekerja itu bukan untuk melunasi hutang, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, keberlangsungan hidup ya. Jadi ubahlah mindset kalian, jangan kalian berhutang untuk penyemangat kalian dalam bekerja ya. Oke? Nah, selanjutnya yaitu yang keenam. Nah, ini yang keenam yaitu biasakan menabung. Tadi kalian udah punya tujuan, udah memikirkan masa depan. Nah, tinggal sekarang kalian harus biasakan menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, hal itu agar tujuan kalian di masa mendatang bisa tercapai. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketujuh yaitu pilih-pilahlah mana yang paling murah ketika kalian berbelanja. Nah, ini misalnya ada 3 toko di sekitar kalian. Nah, mungkin ada beberapa yang murah di toko A, kemudian ada beberapa macam murah di toko B, dan yang toko C murah di bagian yang lain. Nah, itu kalian kalau belanja, pilihlah yang paling murah. Pilih juga yang ada diskonnya, ada promo, atau ada potongan harga, kayak gitu ya. Itu akan lebih menghemat pengeluaran kalian. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, yaitu buatlah catatan harian. Nah, setiap kalian punya pendapatan, ada uang masuk dicatat, ada uang keluar dicatat. Nah, ini mungkin ada beberapa orang yang sibuk ya setiap harinya. Nah, ini bisa pencatatannya setiap sebelum tidur. Kalian bisa mencatat itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian rapi dalam pengeluaran dan pemasukan. Dan ini nantinya kalian bisa mengetahui setiap bulan itu kalian habis berapa rata-ratanya. Kemudian kalian bisa untuk merencanakan bulan yang selanjutnya kayak gitu. Oke, yang terakhir yaitu disiplin ya. Nah, semua orang akan bisa menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik ketika bisa disiplin. Tetapi kalau kalian nggak bisa disiplin, saya yakin kalian nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kalian akan banyak berhutang dan tidak bisa menabung. Apalagi kalian pengen membeli sesuatu yang kalian inginkan, kemungkinan itu akan susah kayak gitu ya. Jadi mari kita bareng-bareng, kita bersama-sama memulai untuk mengelola keuangan dengan baik mulai hari ini. Jangan cuma difahami, dilihat videonya, tapi juga terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Semoga kita sukses bersama dan masa depan kita bisa terwujud sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman. Oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.